Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu, Ibu Prof. Dr. Novianti Japri MPD, MPDI. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas pertama dalam mata kuliah Difusi Inovasi Pendidikan dengan judul Elemen-elemen Difusi dan Inovasi Pendidikan. Sebelum kita masuk ke elemen-elemen difusi inovasi pendidikan, sekarang saya akan memaparkan dulu terlebih dahulu definisi atau pengertian difusi inovasi pendidikan. Pertama, difusi. Difusi adalah jenis komunikasi khusus yang berkaitan dengan penyebaran pesan-pesan sebagai ide baru. Lebih jauh dijelaskan bahwa difusi adalah bentuk komunikasi yang bersifat khusus berkaitan dengan penyebaran pesan-pesan yang berupa gagasan baru. Yang kedua adalah pengertian inovasi. Inovasi adalah suatu ide, barang, kejadian, atau metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik itu berupa hasil discovery maupun invensi. Yang berikut pengertian pendidikan. Pendidikan ini pengertiannya saya langsung ambil di dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, yaitu yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana atau mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan dalam masyarakat. Selanjutnya saya merangkum pengertian dari difusi inovasi pendidikan itu sendiri, yaitu sebagai penyebar luasan informasi tersebut melalui proses komunikasi yang digunakan melalui saluran tertentu dalam suatu rentan waktu tertentu juga di antara anggota sistem sosial dan masyarakat. Dengan demikian, maka difusi inovasi pendidikan merupakan proses mengkomunikasikan untuk memberikan suatu pengertian dalam bidang pendidikan kepada sistem sosial atau masyarakat dengan berlangsung sepanjang waktu agar tercapainya suatu pemahaman yang dapat diterima dalam kalangan masyarakat. Sekarang kita akan masuk ke pokok permasalahan yang kita kaji, yaitu tentang elemen-elemen difusi inovasi pendidikan. Menurut beberapa ahli, elemen-elemen difusi inovasi pendidikan ini banyak yang berpendapat, akan tetapi dalam hal ini saya merangkum atau mengambil salah seorang di antaranya, itu dari Roger. Ini sebetulnya sudah mewakili dari tokoh-tokoh yang lain. Menurut Roger ada 4 elemen-elemen difusi inovasi pendidikan. Yang pertama adalah inovasi itu sendiri, yaitu suatu ide, barang, kejadian, metode yang diamati sebagai suatu yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik itu berupa hasil invensi atau discovery. Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu inovasi dalam proses difusi itu terbuka kemungkinan terjadinya perubahan, dan para penerima inovasi itu bukan berperan secara pasif, hanya sekedar menerima apa yang diberikan. Yang kedua adalah komunikasi dengan saluran tertentu. Seperti telah kita ketahui bahwa komunikasi ini dalam pembicaraan difusi inovasi diartikan sebagai proses pertukaran informasi antara anggota sistem sosial atau warga masyarakat, sehingga terjadi saling pengertian antara satu dengan yang lain. Inti dari pengertian difusi ialah terjadinya komunikasi atau pertukaran informasi tentang sesuatu hal yang baru, ya. Kegiatan komunikasi dalam proses difusi mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, suatu inovasi, individu atau kelompok yang telah mengetahui dan berpengalaman dengan inovasi. Yang ketiga adalah individu atau kelompok yang lain yang belum mengenal inovasi. Dan yang keempat,
saluran komunikasi yang menggabungkan antara kedua belah pihak. Selanjutnya, elemen ketiga di dalam difusi inovasi pendidikan yaitu waktu. Jadi kalau bicara masalah waktu di dalam elemen difusi itu yang penting dalam proses difusi, karena waktu merupakan aspek utama dalam proses komunikasi. Waktu tidak nyata berdiri sendiri terlepas dari suatu kejadian, tetapi waktu merupakan aspek dari suatu kejadian. Peranan dimensi waktu dalam proses difusi terdapat pada 3 hal, yaitu yang pertama, proses keputusan inovasi, yaitu proses sejak seseorang mengetahui inovasi pertama kali sampai ia memutuskan untuk menerima atau menolak inovasi. Dan yang kedua adalah kepekaan seseorang terhadap inovasi. Tidak semua orang dalam suatu sistem sosial masyarakat itu menerima inovasi yang kita tawarkan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh dosen kita, bahwa setiap inovasi yang kita lakukan itu tidak serta-merta itu diterima. Jadi ada dua kemungkinan ketika kita menawarkan inovasi, yaitu inovasi itu bisa diterima ataupun inovasi itu juga bisa ditolak, tergantung dari produk yang kita tawarkan. Jadi kepekaan inovasi ditandai dengan lebih dahulunya seseorang itu menerima inovasi daripada yang lain dalam suatu sistem sosial masyarakat. Berdasarkan kepekaan tersebut, inovasi atau terdahulunya dan terlambatnya menerima inovasi. Jadi di sini disarankan bahwa kita jangan sampai ketinggalan di dalam memberikan inovasi, karena kalau kita sudah didahului oleh orang lain di dalam memberikan inovasi, maka kemungkinannya itu tidak akan berhasil. Yang berikut adalah kecepatan penerimaan inovasi. Dimensi waktu yang ketiga dalam proses difusi inovasi adalah kecepatan penerimaan inovasi, ya. Itu yang ketiga. Yang selanjutnya adalah kita akan masuk di elemen yang keempat dalam difusi inovasi pendidikan, yaitu sistem sosial. Sistem sosial ialah hubungan interaksi antara individu atau unit dengan bekerja sama untuk memecahkan masalah guna mencapai tujuan tertentu. Ini juga sudah disampaikan oleh Ibu Prof bahwa di dalam melakukan inovasi itu kita memerlukan relasi. Misalnya perusahaan, sekolah-sekolah yang lain atau kampus-kampus yang lain itu sangat mendukung untuk kita melakukan inovasi, karena kelompok-kelompok ini secara informal atau organisasi itu sangat penting, ya, karena proses difusi melibatkan hubungan antara individu dalam sistem sosial ataupun kelompok-kelompok yang akan kita butuhkan nantinya. Oleh karena itu, berbeda sistem sosial akan berbeda pula proses difusi inovasi, walaupun mungkin dikenalkan dan diberi fasilitas dengan cara dan perlengkapan yang sama. Ya, demikian pembahasan saya pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Afwan minkum, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.